dan masyarakat setempat mempercayai adanya bantuan dari makhluk halus atau terdapat sesuatu yang ganjil dari perpindahan rumah Pak Giman ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya? Balik lagi sama aku ya di channel Garasi Kisah. Oke, di videoku kali ini aku ingin membahas tentang sebuah video yang lagi hangat dibicarakan di berbagai media sosial mengenai perpindahan rumah Pak Giman yang dipindah secara goib hanya dengan membutuhkan waktu 1 malam saja, dan masyarakat setempat mempercayai adanya bantuan dari makhluk halus atau terdapat sesuatu yang ganjil dari perpindahan rumah Pak Giman ini. Nah, video ini diunggah oleh Bapak Arya Kertonegoro yang merupakan warga Ngawi juga, Jawa Timur, dan akhirnya video itu sampai viral teman-teman, hingga membuat warga gempar dan penasaran akan hal tersebut. Dan kemudian banyak yang bertanya, apakah betul rumah tersebut dipindahkan oleh makhluk halus ataukah hanya cerita semata seperti itu. Pasti teman-teman semua juga penasaran kan, seperti apa sih sebenarnya fakta-fakta di balik perpindahan rumah Pak Giman ini? Oke, nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Garasi Kisah. Dan seperti biasa ya teman-teman, buat teman-teman semua yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan dulu tombolnya dan juga lonceng notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan dengan cerita terbaru dari Garasi Kisah. Oke, ceritanya berawal dari rumah Pak Giman yang menurut Arya ada pergeseran rumah yang secara mendadak tersebut. Sebelum terjadi perpindahan, sebelumnya itu rumah Pak Giman tidak terlihat teman-teman. Jadi menurut Bapak Arya ini bahwa rumah Pak Giman lebih pendek dari rumah pada umumnya. Makanya Bapak Arya ini kayak terheran-heran, kok rumah Pak Giman kok tiba-tiba kok bergeser. Dan kemarin sore itu aku melihat rumah Pak Giman itu masih pendek, belum kelihatan kayak rumah-rumah pada umumnya gitu teman-teman. Akhirnya saking penasarannya, Pak Arya pun mendatangi langsung ke rumah Pak Giman dan dia mengatakan, Pak Giman, ini kok rumahnya kok berbeda dari biasanya ya? Apakah Bapak yang meninggikan rumah tersebut? Seperti itu kan. Kalau memang betul, kapan ditinggikannya gitu kan? Soalnya kemarin sore itu aku masih melihat rumah ini masih pendek kayak gitu. Terus kemudian Pak Giman pun menjawab pertanyaan Pak Arya. Dia mengatakan bahwa iya memang betul, jadi rumah ini itu memang aku tinggikan sekitar 130 cm dan hanya membutuhkan waktu kurang lebihnya 1,5 jam saja Pak. Dan kemudian mendengar jawaban Pak Giman tersebut, Pak Arya pun langsung terkejut teman-teman. Dan kemudian Arya pun menanyakan, loh kok bisa sih Pak Giman? Apakah Bapak yang memindahkannya sendiri? Kayak gitu kan. Pak Giman pun lantas menjawab, iya betul aku yang memindahkannya sendiri. Tidak ada, soalnya kan aku nggak punya uang untuk menyewa orang untuk membantu perpindahan rumah ini. Jadi aku mengangkat rumah ini sendiri tanpa bantuan orang lain. Seperti itu. Nah namun di pikiran Bapak Arya ini, kalau logikanya kalau misalkan rumah dipindah 20 tiang pasti kan membutuhkan paling nggak warga satu desa lah ya buat menggotong rumah ini. Itu menurut Pak Arya. Namun Pak Giman juga memiliki alasan tersendiri kenapa dia bisa menggotong rumah itu secara sendiri teman-teman. Menurut Bapak Giman, rumah ini tuh kan hanya rumah jenis adat Jawa yang terdiri dari 20 tiang kayu lengkap dengan atap genting. Rumah itu berukuran 10 x 12 meter saja. Jadi Pak Giman merasa, ya udahlah mau nggak mau aku harus memindahkan rumah ini dengan sendirinya. Karena Pak Giman sendiri merasa dia nggak punya dana lebih untuk menyewa pemborong agar rumahnya ini bisa berpindah. Akhirnya mau nggak mau dia ya udahlah aku lakuin sendiri gitu kan. Setelah Bapak Arya mendapatkan informasi dari Pak Giman, kemudian Pak Arya pun membicarakan hal tersebut ke berbagai warga setempat dan akhirnya nih teman-teman, video itu pun menjadi viral di media sosial hingga mengakibatkan banyaknya massa yang datang ke rumah Bapak Giman karena saking penasarannya. Nah, ini bisa dijadiin pelajaran ya buat teman-teman semua bahwa sesuatu yang belum pasti itu tolong jangan disebarluaskan terlebih dahulu. Karena kan kita nggak pernah tahu ya, kalau misalkan masalah dengan sesuatu yang goib, kita kan tidak bisa membuktikannya secara langsung. Jadi tolonglah jangan langsung disebarluaskan, karena itu bisa saja merugikan pihak-pihak yang terkait. Jangan asal juga menilai seseorang hanya dengan
sesuatu dari sebelah sisinya saja, tapi lihatlah dari kenapa dia kok bisa memindah rumah sendiri? Ya mungkin karena faktor biaya itu teman-teman. Lihat kondisinya Bapak Giman seperti apa. Kalau bisa, kita sebagai warga harusnya bisa lebih perhatian membantu keluh kesah dari salah satu warga yang lain. Karena kita hidup di lingkungan bersosial teman-teman ya. Jadi ini bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman semua bahwa apabila ada tetangga yang membutuhkan bantuan, kalau bisa kita membantu. Jangan hanya menilai hanya dari satu sisi saja. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Menurut pendapat teman-teman semua gimana nih? Apakah teman-teman semua percaya bahwa rumah Bapak Giman ini dipindah dengan dibantu sosok makhluk goib atau jin? Ataukah teman-teman percaya bahwa Bapak Giman ini ya memang memindahkan rumah ini ya karena dia nggak punya dana lebih dan akhirnya dia memutuskan atau nekat memindah rumah itu sendiri? Tuliskan pendapat teman-teman semua di kolom komentar ya. Dan terima kasih ya teman-teman sudah menonton videonya sampai habis. Oke, saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.